Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak di YouTube channel. Masih bekerja sama dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi di PDKMP Kabupaten Bantul. Hari ini memasuki episode podcast yang kesekian, saya lupa. Dan hari ini cukup penat. 105 iya, 105 episode koyo tersanjung. Dan hari ini kita kedatangan tamu, ini orang hebat, Santero Jagat. Sudah lama tidak ketemu juga, saya tak kira beliau lupa gitu. Dari bidang Bu Dosen Dwi Asturi. Hari ini kita tidak membahas Mbak aja ya Pak ya? Mbak? Iya. Ya kalau saya dipanggil Pak nggak apa-apa, tapi udah punya anak banyak. Maksudnya anak saya oke banyak, kalau bukan banyak itu anak saya. Banyak keling-keling. Nanti bahasan kita hari ini agak cukup rumit karena kita harus berpikir, membagi, mengalihkan banyak hal dengan beliau. Dosen matematika coy. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kita terakhir ketemu kapan? Sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ketemu, sekarang sudah berapa? Sudah 2 tahun ya. Saya kira tadi datang ke sini akan menyombongkan diri dan memang tahu nggak datang 2 tahun. Bukannya dari dulu saya sudah sombong. Iya, saya lupa ya. Jadi saya cukup melupakan orang ya sebenarnya. Dari terima kasih. Mbak Dwi ini menarik karena nanti di podcast kali ini salah satunya beliau kita minta untuk bicara masa lalunya dan masa depannya. Jadi karena ini harus diceritakan juga karena memang bagian dari kita mengedukasi ke teman-teman. Kalau masa lalu itu agak susah. Nanti agak keras dibuka sebenarnya nggak apa-apa. Saya tuh aman. Ya nggak harus aman. mengikuti protokol kesehatan. Iya, saya takutnya saya nggak aman. Anda pasti nggak aman. Jadi Mbak Dwi Asturi itu dulu ada di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPA) dulu, itu di pengurus periode sebelumnya. Di pengurus baru ini beliau pindah haluan. Pindah jalur apa dipindah jalur? Ikut di bidang pemberdayaan pemuda, pelajar dan mahasiswa. Makanya cocok dengan profesi beliau sebagai seorang dosen matematika. Hitung-hitungan demo yang menang itu bagaimana? Ambang matematika. Mati-matian. Informasinya apa tuh, Mbak? Saya Polda. Polda itu ada banyak alternatif sama satu kampus semua. Apa itu ya? Saya Dua itu. Seingat saya cuma 2 itu yang menjadi video. Dulu ada Pak Singko tapi udah digusur. Ini terkait dengan perlindungan anak dan perlindungan perempuan tadi itu. Waduh, bahaya. Tapi saya bukan di sana kok. Bukan di sana. Tapi murahnya ini. Waduh. Mbak Dwi, kalau pengalaman Mbak Dwi dulu selama bergabung dengan KMP pertama kali masuk ke bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, apa yang pernah dilakukan di KMP? Karena kemarin sempat terpotong juga di isu itu karena orang baru. Bisa disampaikan. Ini belum nonton di bulan kali. Oh, Mbak Dwi ngomongnya seperti ini kok. Iya. Tapi sebenarnya masih ada ya Mas ya dari periode kemarin yang sekarang masih lanjut di BPPA. Siapa itu? Mbak Umi. Umi aja kalau diwawancara cuma senyum-senyum gini doang. Umi toh? Iya. Kemarin tak wawancara dia malah ingat mantan. Ada di KMP ya? Nggak tahu sih. Gimana itu? Kurang tahu dia tuh kok ngomongnya ngelambran itu nggak jelas sih. Oke, baik. Kayaknya Mas Teddy lebih hafal ya. Justru karena banyak yang saya tulis saya lupa. KNPI Bantul bidang PPA di periode kemarin melaksanakan beberapa kegiatan, khususnya fokusnya pada anak gitu ya. Anaknya di sini adalah anak usia di bawah 17 tahun. Di bawah 17 tahun. Jadi sasaran yang paling mudah adalah pelajar. Kami mengadakan kegiatan untuk pelajar-pelajar di Bantul. Oke, apa itu? Training? Oh ya, training. Apa sebenarnya? Private. Apa? Bukan Mas, seminar. Seminar. Ya, tentang kesehatan reproduksi. Oh, kesehatan reproduksi. Kemudian kami juga sempat mengadakan kegiatan dengan mengikuti gitu ya, bersama dengan BKKBN. BKKBN. Sudah masih ada tapi BKKBN. Dulu masih, sekarang nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi kan kayak panjang ya namanya sekarang. Ya. Kalau usah diingat BKKBN aja. Iya, dulu BKKBN. Itu lebih enak. Banyak. Ya oke, ada lagi yang lain kegiatan dulu? Ada
kalau yang itu program Anda bukan yang pernikahan dini itu? Oh iya, itu di Bingo. Jadi Di kan Bingo ya? mengadakan dia 2 kali kegiatan. Yang pertama itu di Bingo, yang kedua itu di Mogiri. Mas tadi hadir semua ya? Hadir, tapi Luar cuma biasa. pas lupa karena makan snack ya. Ambil snack, Kayaknya di kedua acara makan snack terus. Ya, terus makanya saya lupa dengan dua acara itu. Masih konsumsi kan? Usung-usung. Oke Mbak Dwi, dari periode sebelumnya sebenarnya kenapa kemudian itu diangkat? Kenapa tidak hal lain misalnya yang diangkat? Kenapa isu pernikahan dini itu seperti kesehatan reproduksi? Iya, kesehatan Terus apa lagi tadi? Itu kenapa itu yang diambil? Yang diangkat oleh teman-teman KNPI? Apakah ada sesuatu yang Oke, ya. Awalnya memang kami melihat angka perceraian di Bantul ini lumayan tinggi gitu ya. jandanya banyak tadi? Kok yang di Tilas perceraian itu. itunya ya. Asumsinya kan Jadi janda. begitu ternyata ketika kita melihat data yang di Bingo itu juga Bingo ya? iya. Gak apa-apa, Mas Timur Bingo dan dia memang harus mau mengakui kalau di Bingo itu apa tadi yang tinggi orangnya. Posisinya tinggi tadi itu nggak apa tahu kan? Kok dia seperti itu ya? Ada tiba-tiba. Jadi teman-teman yang tidak menyaksikan podcast ini di belakang layar itu ada Mas Har, adminnya KNPI, ada Pak Timo nanti juga akan ngisi podcast dan ada apa ya? Ada satu kumpulan sedang. Oke. Jadi berawal dari itu kemudian kami Oh, di Bingo itu pernikahan dininya tinggi ya? ya, Angkanya. oke. Kemudian kami juga melihat ketika pernikahan di usia yang belum matang memang akan ada resiko-resiko ke belakang. Meskipun itu tidak selalu seperti itu, tapi ketika melihat fakta lebih banyak yang resikonya itu lebih tinggi ketika pernikahannya itu dini itu kan juga ada usia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Berapa tahun ya? Saya lupa, saya nikahnya aja telat, ingat saya nikah ya umur 40 tahun gitu ya. Iya, enak. Sekarang baru 40 tahun berarti Saya baru aja nikah masih ya. muda. Anda yang sudah tua. Siapa dosen? Aku tuh udah dosen nikah saja jangan dicoret. Online. Oke. Jadi karena ada problem itu tadi. Kalau problem yang dihadapi remaja zaman itu lebih ke soal psikis atau persoalan fisik, misalnya aku juga kurang tahu ya, misal fisik berarti KDRT mungkin Ya. kalau yang mental mungkin termasuk salah satunya perceraian mungkin ya, Ya, bisa. gitu ya, atau Ya. gimana? Kalau saya melihat lebih ke psikisnya ya, psikis ketika sudah menikah, kemudian sudah ada ngomongan, kemudian pisah itu kan psikisnya, Anaknya ini, anaknya kayak gitu siapa ya. yang akan menafkahi? Iya. Nah, mungkin Mas Haryanto mau menafkahi. Jangan, Mas. Sudah ada calonnya. Dia kan calon biasanya TV itu sudah banyak. Mas Haryanto bisa buat namanya yayasan apa itu pasarnya. Nanti ideanya nih dicatat dulu ya. Prospek produksi. Prospek kan kita nggak punya pekerjaan, jadi pekerjaan kita cuma ngomong dan mikir gitu. Anda itu tidak punya pekerjaan tapi sibuknya luar biasa. Kesibukan itu karena karma ngerti dijelaskan. Tapi persoalan kemudian adanya pernikahan dini, adanya kemudian perceraian itu sebenarnya ada problem apa yang lebih detail? Kenapa itu terjadi? Kenapa mereka mau menikah muda? Kenapa mereka kemudian mau cerai muda? Iya, ini kalau menurut saya ini berawal dari pendidikan ya, pendidikan yang ada di keluarga, kemudian bagaimana orang tua itu menanamkan karakter kepada anak. Nah, disinilah pentingnya pendidikan karakter ketika anak pendidikan karakternya dari keluarga kurang kuat, kemudian nanti di sekolah dengan lingkungan, kondisi lingkungan yang sudah berbeda dengan di lingkungan keluarga, orang-orang baru, kemudian pergaulan, dan ini juga akses dunia maya yang begitu bebas itu menurut saya sangat berpengaruh. Tidak ada apa istilahnya dibatasi. Iya, filternya itu hanya dari dirinya sendiri. Kalau tidak mampu, tidak kuat ya sudah kayak gitu kan. Iya, betul 12. Kemudian yang namanya anak muda kalau sudah merasakan seperti itu kayak gitu ya, tidak bisa menahan dirinya, ya sudah. Apalagi dengan kasus-kasus yang mohon maaf MBA kayak gitu kan. MBA married by Alpha. Iya. Oke. Oke. Seperti itu kan
dia menikah, begitu kan Iya. menikah di Solusinya usia yang memang belum itu. matang. Udah mereka belum siap menikah. Iya. Cowok belum punya pekerjaan, sih saya belum bisa dikerjain. Iya. Kerja. Iya, betul. Ternyata kasih Bisa nafkah gitu. kerja, iya. Ketika dia dikasih nafkah, saya jajan dulu ya. Pak, saya mau ke mall. Anaknya budi. Ya, karena waktu mereka bermain itu belum cukup Belum itu kan. harusnya kasih-kasihkan dulu mencari informasi pengetahuan mengenai. Tapi Apalagi mas Dodi? masih bertanya tentang itu, masih bertanya tentang persoalan apa lagi? Berarti persoalannya di mentalitas itu, persoalan kemudian siap tidak siap. Kemudian kalau KPI ada temuan jalur apalagi dalam rangka biar kemudian apakah kemudian pernikahan dini ini ditunda waktunya atau apa tujuannya KPI menyelenggarakan event itu tadi? Oke. Sebenarnya ini Atau kamu jangan melakukan hubungan selamanya. Oke. Sebenarnya usaha kami ini sebagai usaha edukasi menunjukkan apa ya, membuka wawasan mereka bahwa dengan agenda pernikahan dini yang dalam tanda kutip persiapan mereka itu belum ada, maka akan dilakukan sesuatu yang tidak baik untuk mereka. Ini digarisbawahi kondisinya yang belum siap begitu ya. Tapi ketika memang sudah siap ya itu tidak akan menjadi masalah. Siap itu dalam konteks materi? Iya, materi ya psikisnya begitu. Nah, memang kegiatan yang hanya dilakukan sekali ini sangat kurang dan belum cukup begitu. Harusnya memang berkelanjutan begitu ya. Nah, ini sayangnya yang belum bisa ditindaklanjuti. Seharusnya kan ada kelanjutannya, kemudian mereka akan kita berikan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang bisa mengoptimalkan potensi mereka sehingga waktu untuk memikirkan hal-hal yang negatif itu malas gitu. Saya udah sibuk gitu, nggak usah gitu. Tapi persoalan anak tak pikir banyak banget ya. Kalau kemudian tadi kuncinya di edukasi, apakah itu juga melibatkan orang tua? Wah, ini justru yang sangat penting dan menurut saya ini yang utama kayak gitu kan. Justru peran orang tua itu adalah peran yang paling utama karena kan dari rumah kayak gitu ya. Ketika fondasi pendidikan atau edukasi dari rumah itu sudah kuat, itu akan memberikan bekal ya gitu mereka di sekolah. Ketika di rumah saja pendidikannya belum kuat tentang karakter itu, bagaimana mereka ke sekolah yang lingkungannya akan semakin terbuka. Parenting penting gitu tadi ya. Itu sangat penting. Parenting. Iya. Matematika. Ada kaitannya. Ada hitung-hitungan orang tua yang bagus, parenting yang bagus hitung-hitungannya matematika. Ngitung Kita mikir loh. Tahu terus mas tadi. Anak saya umur sekian harus saya beri edukasi tentang apa gitu hitung-hitungannya mas. Modalnya berapa? Oke Mbak Dwi, menarik kalau ngobrol sama Mbak Dwi ini sebenarnya bisa berjam-jam, tapi kita singkat aja. Enggak, Cukup ini ya? enggak, masih lama ini baru kapsul pertama. Aduh. Kita masih mengulas persoalan ini saat ini pandemi. Sebenarnya kalau kemudian kita belum masuk ke wilayah yang tugas negara Anda sebagai menteri baru di bidang baru, masih PR-nya gini. Selama pandemi berlangsung, keresuhan pikir apa yang Mbak Dwi dan kawan-kawan KMP pikirkan, khususnya dalam masyarakat menghadapi masa-masa ini? Kayaknya kan serem gitu. Maaf ini. Iya. Saya melihat ketika kita naik pesawat tiba-tiba turun ke perjalanan jauh jet lag gitu ya. Sorry saya belum bisa membayangkan. Iya. Naik helikopter. Naik helikopter tiba-tiba turun. Nah, Tapi nggak jelek kalau saya, cuma gini-gini. ketika yang awalnya mereka belajar secara offline kemudian tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat mereka harus segera online, maka kesiapan mereka itu sangat sangat bukan dilakukan juga, tetapi memang Tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan. Kaget. Itu tidak mudah. Ternyata ya. Tidak mudah bagi semua Saya mengikuti kuliah online tuh nggak bisa. Enggak bisa. Ya, karena Kenapa? bukan mahasiswa. Karena apa sih? Ayo makanya saya bilang Terdaftar saja tidak kok mau ikut. Bisa. sulit bagi saya mengikuti. Oke, lanjut Mbak. Jadi persoalan Tidak mudah. pembelajaran online ini Tidak mudah. Bagi guru, Ya. bagi siswa, bagi orang tua. di sekolah juga susah. Bagi sekolah. Nah, Di masyarakat apalagi pusing. orang tua sekarang itu kalau saya lihat apalagi untuk anak-anak yang masih TK, SD, kelas bawah itu yang sekolah justru orang tuanya Mas Edi. Karena dulu nggak lulus. Dia kan diluluskan dulu. Iya benar. Ya
Ya, itu kemarin dari bahasan juga yang menarik. Kalau sekarang kerjaan-kerjaan tugas anak-anak itu dikerjakan orang tuanya. Kalau anak-anak itu 20 tahun lagi jadi bupati, yang mengerjakan kerjaan bupati orang tuanya. Saya lihat negara pilih. Saat dulu itu tak kirim lewat negara sopo. Kalau orang tuanya belum almarhum ya, kalau sudah. Kalau orang bisa nggak yang lain. Orang diangkat. Oh iya. Oke, tapi ya problem lain ketika ini tadi problem pertama adalah persoalan media pembelajaran online. Yang lain dalam masa pandemi. Yang kedua adalah karakter menurut saya. Ketika kita sekolah secara offline, maka karakter itu bisa ditanamkan dari keteladanan seorang guru. Ya. Kemudian ketika ini pembelajaran online, bagaimana seorang guru menerapkan atau membelajarkan karakter itu tidak mudah. Ini menjadi tantangan tersendiri. Contoh Anda sebagai seorang dosen yang mengajar para mahasiswa diajar. Gimana itu problem apa yang secara benar-benar faktual di depan mata dihadapi terkait penanaman karakter melalui media online? Ini menarik. Ini judul saya menarik. Tolong dicatat Mas. Minta kirim link KR. Oke. Ini tidak mudah Mas, kayak gitu. Bagi saya juga tidak mudah. Bisa ya? Nggak bisa tapi. Tidak mudah. Dari hal kecil misalnya dari kejujuran. Bagaimana mereka akan menyelesaikan tugas-tugas begitu. Kemudian ketika kita kuliah secara online melalui platform tertentu yang bertemu secara online begitu, bagaimana mereka bisa tetap menjaga sopan santun. Nah itu kan juga salah satu karakter. Kuliah sambil rebahan karena videonya di off kan, itu kan menjadi salah satu karakter yang harus dibangun dengan benar begitu. Dan itu juga tidak mungkin ketika mengharuskan siswa atau mahasiswa kita tetap harus menampilkan videonya jika mahasiswa atau siswa kita kondisi jaringannya tidak memungkinkan. Ini kan tidak mudah, sangat kompleks internetnya. Iya. Itu saya juga masih bingung menanamkan mental dan karakter melalui media. Ini perlu kita kaji. Ini jadi satu skripsi. Lulus psikologis. Tahu Mas. Enggak perlu satu aja. Satu tahun aja nggak boleh. Oke, tapi ada hal lain persoalan ekonomi barangkali. Kalau saya lihat keluh kesah ya sampai mungkin KMP menjadi tempat ranjang sampah laporan saya nggak dapat BLT, saya punya kerjaan. Itu masalah ya? Ya kacau kan. BP Apa itu? BP BPUM. Ya kan? Saya nggak dapat. Saya nggak daftar. Nggak daftar aja bisa dapat. Syukurlah, alhamdulillah. Lu seneng. Oke. Nah tadi ya, saya kira ekonomi sangat ini ya terdampak kayak gitu, apalagi bagi orang tua yang memiliki anak masih usia sekolah ataupun kuliah, kemudian pekerjaan orang tuanya ini adalah pekerjaan yang tidak tetap, atau mungkin orang tua ini bekerja pada perusahaan atau instansi yang memang belum settle atau mengharuskan orang tuanya diberhentikan, itu kan sangat berdampak gitu ya, dipulangkan. Kerja tapi cuma digaji separuh dari kemarin. Ya itu masih mending Mas. Lumayan ya. Ya. Tapi kan cicilannya tetap di paruh. Mereka punya cicilan bulan tetap memang salah di paruh gitu apa gitu. Kalau diskon kan nggak ada cicilan. Kalau ada diskon kan lumayan. Oke, ada problem lain yang mungkin dihadapi. Kalau saya kemarin lihat banyak berita itu oleh serem banget. Misalnya tiba-tiba pas kelas online ada yang lupa untuk videonya, ternyata anak itu begitu ya. Begitu gimana Mas? Saya kan tolong Mas, harus dipraktekin. Aku bingung iklim praktekin, belum pengalaman nih. Nah kayak gitu gimana itu? Apa menghadapi juga? Alhamdulillah selama saya melakukan pembelajaran tidak ada, karena memang tidak selalu videonya di on kan. Jadi saya tidak tahu. Ketika kan ya kondisinya sudah baik, sudah siap gitu ya Mas. Tetapi ketika melihat itu SOP-nya ada kok ya? Nanti kalau mau di-on kan pakai baju ya? Jangan lupa lipenan. Tapi pernah Mas, sekali kayak gitu kan, ada mahasiswa saya yang ketika kuliah online videonya di off kan, tetapi audionya masih on. Nyala. Ternyata sedang telepon dengan kolega. Iya kolega, teman dekatnya gitu ya. Mas Han itu ya. Tetapi kan kita sebagai seorang dosen untuk menjaga itu ya bisa kemudian menggunakan kamu macam tidak menggunakan aku gitu. Oke, tapi itu pengalaman banyak yang jadi dosen. Anda mengalami stres nggak? Ayo kita antar dosen. Itu dia, kalau saya jawab stres saya kayaknya tidak sampai sini. Oke, terima kasih. Justru kalau Anda sampai sini berarti stres. Oh gitu? Kangen.
sangat dibully ya. Oke, itu banyak teman-teman yang bisa kita bahas dari Mbak Dwi ini, pengalamannya banyak dalam soal parenting anak, kemudian perempuan dan anak-anak dan perlindungan anak banyak sekali. Tetapi tugas baru beliau di Kementerian KMP itu adalah di bidang pelajar mahasiswa. Ini menarik. Kok bisa sih pertanyaannya? Kok bisa di situ padahal udah betul tuh parenting orang tua? Saya juga bingung, kayaknya kebelasuk ya. Masih kebelasuk Anda? Saya rating ke kanan justru. Oh itu karena jalannya tol. Pertama Anda masuk lewat jalan tol itu nggak bisa rating. Bahaya ini Nggak jalan. bisa rating. Nggak bisa ini. Oh itu gimana jalan tol bantu semuanya. Tapi apa yang kemudian menjadi proyeksi Mbak Dwi dan kawan-kawan di bidang pelajar mahasiswa khusus untuk KMP Bandung ke depan atau saat ini saat pandemi? Tapi benar sih. Saat pandemi mas? Saat pandemi itu. Pelajar harus ngapain, mahasiswa harus ngapain, kemudian nanti ke depannya mau ngapain? Aneh nih pertanyaannya. Iya ya mas. Bagi beasiswa. Boleh buka KPA? Boleh, kira-kira. Lah masa dia buka laptop lah. Iya. Nek orang PowerPoint ini ditampilkan masa Ini adalah mimpi gitu ya. Ya, Bagaimana ada gerakan pelajar, bagaimana ada gerakan mahasiswa. Gerakan ini maksudnya demo kan? Atau goyang? Ketika saya bilang gerakan, mas tadi langsung demo. Saya tanya, apakah itu gerakan itu demo atau mungkin tanggung? demo bisa di dalamnya mungkin ya. Oke. Oke. Gerakan ya yang tentunya bisa mendukung program-program pemerintah gitu kan. Kalau saya melihat masa pandemi ini kita tidak boleh bicara hanya pada masalah-masalah saja gitu yang melulu pada masalah, kemudian masalah kita selesaikan seperti apa. Oke, kita menawarkan solusi atas permasalahan-permasalahan itu. Tetapi yang jauh lebih penting menurut saya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada di pelajar dan mahasiswa. Nah ini yang tidak mudah untuk menggali potensi itu gitu kan. Jadi coba bayangkan kita bicara pada masalah kekerasan pada anak misalnya. Kekerasan pada anak. Oke ya. Kita akan mencari solusi kekerasan pada anak. Mas tadi mikirnya itu terus, tidak memikirkan bagaimana potensi anak ini bisa dikembangkan. Yang sebenarnya bisa berprestasi, bisa membawa nama, kalau misalnya kita membawa nama Bantul di kancah internasional. Nah, ini tadi tidak juga kemudian ditinggalkan, tapi tetap itu ya? Iya, yang ini solusi kita pikirkan, tetapi kita harus ke sini juga. Oke, jadi jangan pakai kacamata kuda lumping, karena matanya pipih. Nggak bisa melihat depan. Kuda lumping kan gini. Ini menarik tidak pakai kacamata. Enggak, itu beda itu kacamatanya itu. Itu bukan kuda lumping. Saya lagi dosen. Kok harapin anak dewe. Tolong dong nilai saya apes. Oh iya, ada. Langsung lulus. Iya, Langsung lulus. Tapi gini, kemarin belum lama teman-teman mahasiswa demo besar-besaran. Gimana pendapat Anda sebagai dosen sekaligus KMP? Konflik kepentingannya ini. Saya bukan orang yang kontra, tetapi saya juga bukan orang yang pro. Ini kan begitu saya posisinya. Akan di tengah. Gitu ya. Nah, jadi begini menurut saya, demo ini merupakan salah satu media untuk mengekspresikan gagasan mahasiswa gitu ya. Tetapi menurut saya ketika gagasan itu bisa dikomunikasikan dengan cara yang lebih elegan, dengan cara yang lebih baik, kenapa tidak gitu kan? Tetapi memang ada saat-saatnya ketika gagasan kita yang kita sampaikan secara baik-baik, kita perlu menunjukkan sopos. iya betul. Karena kita itu mampu. Saya bicara tolong dengarkan. apalagi Kalau itu tak bandem gitu. dengan idealismenya yojo mas. Akhirnya jadi bandem duit. Tapi yang jalan. Kayaknya kalau demonya bagi uang nanti Beda ya? para Yang gede. Ada. Oke. enggak juga Welcome. sampai ratusan ini. Oh, berarti masih balas gede gitu. Berarti kita benar yang ada di garis tengah. Saya ikut ada. Di tengah kan kampanye dari luar. Iya. Enaknya itu bisa menerima dari dua tempat kan di mana. Tapi persoalan pelajar dan mahasiswa di Bantul, apakah apa yang menjadi frame-nya Mbak Dwi? Artinya gini, apakah pelajar dan mahasiswa di Bantul itu masih di bawah garis kebodohan? Garis kebodohan, kok? Jadi ya nanti pertanyaan ini kan apa garis kemiskinan di bawahnya, di atasnya ya. Kalau ekonomi itu ya. Kalau ekonomi ya, kalau persoalan Pendidikan. apa ya? Garisnya apa ya? Kebodohan, kepintaran, di bawah garis kepintaran. Oke, di bawah garis kepintaran, di atas garis kepintaran. Gimana itu? Secara umum ya, Bantul khususnya. Saya kira sudah bagus prestasi-prestasi yang ada Ya. gitu ya, meskipun
yang mewakili beberapa orang, tetapi itu sudah bisa membawa gitu. Yang lainnya, kalaupun masih ada kenakalan ataupun permasalahan itu juga tidak terus semuanya seperti itu. Saya kira ya secara umum masih ditingkatkan. harus potensi itu masih harus terus. Potensi apa yang menurut Mbak Dwi kira-kira ini ke depan bisa menjadi icon bahwa Bantul, pelajar Bantul, mahasiswa Bantul itu sesuatu yang high. Apa menurut Anda kira-kira? Yang bisa oke, budaya, mengangkat budaya Oke, bisa oke. saya kira ya. Apalagi pengobatan alternatif. Siapa tahu gitu kan bisa menemukan alternatif untuk mengobati. Itu kan bisa jadi dosen farmasi tempat Anda nanti. Oke, kalau sakit berlanjut hubungi dokter, kalau nakal berlanjut hubungi Mas. Hubungi Mas. Closing statement dari Mbak Dwi apa yang mau disampaikan ke teman-teman penonton saya ini ya? Ini penontonnya sampai luar angka saya ini, jadi silakan berbicara dengan. Jadi malah nggak bisa dong. Ada teman kita yang di Hong Kong, di Thailand, di Korea juga menonton podcast ini, silakan bisa disampaikan juga. Nanti berbagai KMPI Malaysia juga nonton podcast Ada ini. ya? Ada di sana. Ada. KMPI Malaysia itu ada sendiri. Komite Nasional Orang tahu Pemuda. BP juga tahu. Apa ini? Dari Malaysia, Indonesia. gitu. Tapi di Malaysia. Itu orang-orang Indonesia yang di Malaysia. Daerah istimewa di Malaysia. KTP-nya itu masih Indonesia, tinggalnya di Malaysia. Itu ada KMPI Malaysia. Saya kemarin sudah kirim rekening ke sana. Oh, ya. Tempat aja. Ikut ya Mas Edi. Nah, saya itu juga mau pesan aja. Soalnya ini gratis tuh. Sorry ya teman-teman. Siapa yang mau gratis? Sorry Tenggu. KMPI. Bukan, kalau kita mana mampu 0 rupiah. Sorry ya Pak. Mampu. Mampu, cuman kurang nekat. Nah, itu kemarin garis bawah Cari ini. promo. Bukan, garis bawahnya apa sih? Udah ada. Oh, Cuman gitu. kurang nekat. Oke. Oke, baik. Buat teman-teman KMPI yang ada dimanapun yang menyaksikan channel Bang Teddy Way, saya selalu menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Apalagi di masa pandemi ini, bagaimana kita untuk selalu bisa mengoptimalkan potensi apa yang ada di dalam diri kita. Jangan selalu melulu melihat kelemahan-kelemahan kita, tetapi potensi kita optimalkan. Kalau bisa editing video, ya bagaimana dengan editing video itu kita bisa berkarya, gitu ya. Kalau kita pintar masak, bagaimana dengan memasak itu kita bisa berkarya? Iya, seperti itu. Kalau pintar matematika silahkan Mbak Dwi. Next time kalau kita ada waktu, Mbak Dwi juga ada waktu, kita ngobrolin tentang matematika ya. Boleh. Tapi jangan di KMP. Nanti backgroundnya sangat gitu. Ngobrolin matematika yang asik dengan Mbak Dwi. Suatu saat ya teman-teman berminat silakan kontak. Jangan bayangkan matematika itu. Saya nggak membayangkan kok. Saya dulu seneng kok. Film The Matrix itu kan matematika. Saya malah nggak seneng. Oke ya berapa? Nih. Oke, terima kasih Mbak Dwi telah hadir di podcast kali ini. Semoga sukses, jaga kesehatan selalu. Kabar-kabar jangan sombong untuk datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.